Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rian Arasid Kurniawan dengan NIM 2318102010084 dan di sini saya akan membahas terkait soal fisika kuantum di mana dengan teori yaitu analisis fungsi gelombang dasar dari atom hidrogen. Di sini kita langsung ke soalnya. Dalam soal ini kita diketahui bahwasanya fungsi gelombang sebagai berikut, yaitu Si100 dalam fungsi R sama dengan 1 per akar pi A0 pangkat 3 dikali E pangkat min R per A0. Dalam fungsi tersebut kan merupakan fungsi gelombang keadaan dasar dari atom hidrogen yang hanya bergantung pada jari-jari R. Berdasarkan fungsi gelombang tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Jelaskan makna dari indeks bawah 100 pada fungsi gelombang Si100 dalam fungsi R. B. Apa yang Anda ketahui tentang konstan A0? Cari berapa nilainya. C. Hitung energi kinetik rata-rata dari atom hidrogen pada keadaan dasar. Gunakan rumus dari buku fisika kuantum. D. Diketahui bahwa energi total atom hidrogen merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial E sama dengan EP plus EK. Tuliskan persamaan total energi dan hitung energi potensial rata-rata dari atom hidrogen pada keadaan dasar. Baik, di sini kan ada 4 pertanyaan dari soal nomor 1 ini. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait pertanyaan yang A. Nah, di sini kan di pertanyaan A kita suruh menjelaskan ya dari fungsi Si100 dalam fungsi R ini itu maknanya itu apa. Nah, di sini dikatakan bahwasanya indeks bawah 100 pada Si100 menunjukkan bilangan kuantum utama atau N sama dengan 1, bilangan kuantum azimut L sama dengan 0, dan bilangan kuantum magnetik M sama dengan 0. Hal tersebut menunjukkan fungsi gelombang untuk keadaan dasar elektron pada atom hidrogen yaitu orbital 1s yang bergantung pada jari-jari sudut arah. Nah, kemudian di pertanyaan B di sini kita harus mengetahui ya bahwasanya kosanta A0 itu apa. Kemudian kita cari nilai dari A0 itu. Nah, dari pertanyaan B kita visualisasikan dalam bentuk gambar seperti ini. Nah, dalam gambar ini kan kita tinjau dari gaya-gaya yang bekerja. Nah, di sini kan kalau kita lihat di sini kan ada 2 gaya, yaitu gaya sentripetal dan gaya kolom. Dan di mana di sini keseimbangan dari gaya sentripetal dan gaya kolom di sini akan menghasilkan perbandingan antara gaya sentripetal dan gaya kolom. Dan gaya sentripetal sendiri kan ini kan dapat didefinisikan bahwasanya gaya yang menuju pusat benda. Karena kita fokusnya adalah atom hidrogen, maka fokus dari gaya yang menuju pusat dari atom hidrogen tersebut gitu. Sedangkan dari gaya kolom ini adalah gaya tarik-menarik antara atom hidrogen tersebut. Nah, sehingga di sini dari gaya sentripetal ini kita bisa rumuskan mv kuadrat per R, di mana untuk gaya kolom di sini adalah ZE kuadrat per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Nah, di mana dari atom H nilai Z kan sama dengan 1. Nah, di mana kan Z ini kan mempresentasikan dari nilai atomnya. Karena kita fokusnya adalah atom hidrogen, maka nilai yang kita tahu bahwasanya atom hidrogen adalah 1. Sehingga nanti dari kebersamaan keseimbangan gaya sentripetal dan gaya kolom ini nanti akan memperoleh persamaan 1 seperti ini. Nah, dalam persamaan 1 ini kita tinjau dari persamaan gaya sentripetal. Nah, dalam persamaan gaya sentripetal ini kita bisa jabarkan rumusnya nanti yang kita implementasikan ke atom bor. Nah, dari persamaan itu kan kita bisa kalikan dengan M per R kuadrat, sehingga nanti akan memperoleh rumus seperti ini. Nah, dari rumus ini kan kita ketahui ya bahwasanya MV, kalau kita tahu rumus dari momentum adalah P sama dengan M dikali V. Nah, sama halnya dengan ini. Nah, sehingga nanti di sini akan bertuliskan nilai P. Nah, di sini kan bentuknya kuadrat ya, M kuadrat V kuadrat, sehingga nanti di sini akan memperoleh nilai V kuadrat gitu. Sehingga nanti kalau kita implementasikan ya tadi yang saya katakan implementasikan ke atom bor, maka nanti akan dijabarkan seperti ini rumusnya, sehingga nanti persamaan akhir nanti akan
diperoleh persamaan 2 ini. Nah, di sini kita akan sudah memperoleh persamaan 1, persamaan 2. Dari persamaan 1 kan kita sudah lihat bahwasannya dari gaya sentripetalnya kita bisa jabarkan dalam implementasi atom Bohr, yaitu diperoleh dari persamaan 2. Nah, kemudian di sini kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, di sini akan diperoleh persamaan seperti ini. Karena fokus kita adalah mencari jari-jari dari atom itu. Nah, karena kan tadi atom hidrogen implementasi terhadap atom Bohr, sehingga kita fokusnya adalah jari-jari dari atom Bohr itu sendiri. Nah, di sini kan kita sudah peroleh ya bahwasanya di sini kita fokusnya ke variabel R, di mana R ini menyatakan jari-jari dari atom ini. Nah, dalam atom Bohr di sini R ini bisa dirumuskan A0 N kuadrat, di mana A0 ini adalah fungsi dari dari jari-jari atom Bohr itu sendiri. Sehingga nanti kalau kita selesaikan ya persamaan ini, maka nanti akan memperoleh persamaan dari atom Bohr, yaitu sama dengan 4pi epsilon 0 H bar kuadrat per ME kuadrat. Nah, sekarang kita sudah memperoleh bahwasanya A0 ini adalah jari-jari dari atom Bohr sendiri. Nah, kemudian di soal tadi kan kita suruh mencari nilai dari jari-jari atom Bohr itu berapa. Nah, dalam persamaan itu yang kita peroleh di sini kan ada sudah variabel yang sudah ditetapkan nilai-nilainya seperti epsilon 0, H bar, massa elektron, nah di mana kita tinggal memasukkan dari tetapan-tetapan yang sudah ditetapkan gitu. Salah satu contohnya epsilon 0 di sini kan sudah ditetapkan nilainya 8,854 dikali 10 pangkat min 12, sedangkan H bar di sini kan sudah ditetapkan nilainya 1,055 dikali 10 min 34, sedangkan dari massa elektron 9,109 dikali 10 min 31, dari elektronnya adalah 1,002602 dikali 10 pangkat min 19. Sehingga nanti kalau kita kalkulasikan dari hasil numerik ini, maka nanti jari-jari dari atom Bohr sendiri akan memperoleh hasil akhir, yaitu 5,29 dikali 10 pangkat min 11 meter. Nah, kemudian kita ke poin C. Nah, di sini di poin C kita suruh menentukan energi kinetik rata-rata dari atom hidrogen sendiri dalam keadaan dasar. Dan di sini kita mendapatkan petunjuk dari menggunakan rumus dari buku fisika kuantum. Jadi di sini saya menggunakan buku fisika kuantum yang saya pegang di mata kuliah fisika kuantum, dan di buku tersebut ini dituliskan bahwasanya energi kinetik rata-rata adalah integral dari si 100 P kuadrat per 2ME si 100 dV. Nah, dalam P kuadrat ini kan nanti kita bisa jabarkan ya bahwasanya kalau nilai P kuadrat ini akan bernilai min H bar kuadrat dengan divergensi kuadrat. Nah, fungsi dari divergensi ini nanti kita akan menentukan apakah dalam atom hidrogen itu nanti bersifat radial atau bukan gitu. Nah, nanti kita di integral ini kan kalau kita lihat sifat integral bahwasanya kalau konstanta itu tidak bisa diintegralkan. Nah, di sini di energi kinetik rata-rata di integralnya kan di sini ada 3 konstanta yang kita tidak bisa integralkan, yaitu min H bar kuadrat, 2 sama massa elektron. Nah, sehingga nanti kita keluarkan dari integralnya, sehingga nanti kita mengintegralkan ke si 100 dengan divergensi kuadrat si 100 dV. Nah, yang saya katakan tadi ya, karena ini fungsi keadaan dasar sehingga tidak bergantung pada sudut, maka bagian radian ini adalah radian Laplacian. Berarti fungsi dari divergensi ini berupa radian dari Laplacian. Kalau kita ketahui ya bahwasannya divergensi dari Laplacian ini, kalau kita belajar di listrik magnet di semester sebelumnya, kita kan sudah menurunkan dari persamaan ini yang begitu panjang, dan nantinya kita akan memperoleh rumus dari radian dari Laplacian ini, sehingga nanti dari rumus radian Laplacian ini maka kita substitusikan ke energi kinetik rata-ratanya. Nah, dalam ini kan kalau kita integralkan ya setiap persamaan ini yang ada di sini, maka nanti akan diperoleh hasil akhir dari min H bar kuadrat per ME A0 kuadrat plus 2 H bar kuadrat per ME A0 kuadrat.
Nah, sehingga kalau kita jumlahkan, maka nanti kita akan memperoleh persamaan dari energi kinetik rata-rata tersebut. Sehingga nanti akan memperoleh persamaan bahwasanya min H bar kuadrat per ME A0 kuadrat. Nah, karena kita ingin mengetahui nilai numeriknya itu berapa, nilai dari energi kinetik rata-rata itu berapa, maka sama halnya dengan pertanyaan B tadi, kita memasukkan numerik yang sudah ditetapkan. Seperti di sini kan ada H bar, ada massa elektron, A0. Nah, kita tinggal masukkan kosanta-kosanta itu, maka nanti kalau kita kalkulasikan dari energi kinetik rata-rata ini, maka nanti akan memperoleh nilai dari energi kinetik rata-rata tersendiri, yaitu 13,6 elektron volt. Nah, kemudian di pembahasan poin D, kita lihat soalnya terlebih dahulu. Nah, tadi kan di poin D kita suruh menghitung persamaan total energi sama energi potensial rata-rata dari atom hidrogen pada keadaan dasar. Dan di sini kita sudah memperoleh petunjuk ya bahwasanya energi total dari atom hidrogen ini kan penjumlahan dari energi kinetik sama energi potensial. Nah, dari sini kan kita sudah tuliskan ya, di sini kan sudah tuliskan bahwasanya E sama dengan energi kinetik sama dengan energi potensial. Nah, dalam energi total ini sama dengan rata-rata dari energi kinetik sama dengan energi potensial. Kemudian kalau energi kinetik rata-rata dari energi kinetik itu sendiri. Sama halnya dengan energi potensial, maka rata-rata dari energi potensial tersebut. Nah, kalau kita jabarkan lagi kan di sini kan energi kan sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Maka nanti rata-rata dari energi kinetik ditambah energi potensial, maka nanti akan menghasilkan rata-rata dari energi total itu. Sehingga nanti kalau kita selesaikan ya persamaan ini, kalau kita kan di sini fokusnya untuk mencari energi potensial, maka nanti di sini kita akan peroleh persamaan dari rata-rata energi potensial E min dikurangi energi rata-rata kinetik. Nah, di sini kan energi total yang tadi petunjuknya kinetik ditambah potensial gitu. Karena kita fokusnya ke atom hidrogen, maka nanti di sini lambangnya adalah K plus U, di mana K ini adalah energi kinetik sedangkan U ini adalah energi potensial. Nah, karena ini fokusnya ke atom hidrogen, maka nanti energi kinetik bukan massa benda lagi, tapi massa elektron yang ditentukan, dan kecepatannya juga yaitu kecepatan elektronnya, bukan kecepatan dari bendanya. Sedangkan untuk yang energi potensial yang kita ketahui ya bahwasanya secara umum energi potensial kan bergantung pada kedudukan atau posisi. Nah, sekarang karena fokusnya ke atom hidrogen, maka di sini kedudukannya yaitu berupa jari-jari dari atom itu sendiri. Sehingga nanti kalau kita masukkan persamaan ya, sehingga nanti akan memperoleh persamaan seperti ini itu. Nah, kita ketahui ya bahwasanya di sini kan di pertanyaan yang poin B tadi kan atom hidrogen kan diimplementasikan ke atom bor. Maka kita tadi sudah menghitung ya persamaan dari jari-jari atom bor itu sendiri, sehingga diperoleh persamaan atom bor itu seperti ini gitu. Sehingga nanti kita masukkan persamaan ini ke energi potensial ini, energi rata-rata dari energi potensial ini. Sehingga nanti kalau kita masukkan, maka nanti akan memperoleh persamaan ini. Nah, dari persamaan ini kalau kita hitung ya secara keseluruhan, maka nanti kita akan memperoleh persamaan dari energi totalnya, yaitu min ME E pangkat 4 per 32 Pi kuadrat E kuadrat H bar kuadrat. Nah, dimana nanti kalau kita kalkulasikan ya dengan memasukkan kosanta yang sudah ditetapkan, maka nanti hasilnya itu sama dengan kayak energi kinetik, yaitu 13,6 elektron volt. Karena di sini kan bernilai negatif, maka hasilnya adalah min 13,6 elektron volt. Sehingga di sini energi potensial rata-rata di sini kita peroleh bahwasanya min 13,6 dikurangi 13,6, kalau kita kalkulasikan hasilnya adalah min 27,2 elektron volt. Nah, di sini kan dapat disimpulkan bahwasanya energi potensial ini 2 kali dari energi kinetik. Nah, dari energi kinetik tadi kita sudah hitung ya bahwasanya nilainya adalah 13,6. Sedangkan energi potensial ada 2 kali dari energi kinetiknya. Sekian dari pembahasan terkait soal analisis fungsi gelombang pada atom hidrogen. Mohon maaf jika ada kesalahan terkait pembahasan dari saya tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.